Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Majdi, mahasiswa Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika profesi. Yang pertama yaitu pengertian dari profesi. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu profes, yang artinya adalah sebuah janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara permanen atau tetap. Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang teknik, hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidik, dan lain-lain. Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian disebut sebagai profesi. Pengertian profesional yaitu orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahliannya. Seseorang yang disebut sebagai profesional yaitu seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian, sementara orang lain melakukannya sebagai hobi saja. Adapun ciri-ciri dari profesi yaitu adanya pengetahuan khusus, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, adanya izin untuk mengakses bisa menjalankan suatu profesi, mengabdi kepada kepentingan masyarakat, dan kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Sedangkan untuk pengertian etika profesi itu sendiri yaitu pengertian etika profesi menurut Kaiser dalam Surawadi Lubis tahun 1994 yaitu merupakan suatu sikap hidup berupa keadilan untuk dapat memberikan pelayanan yang profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta keahlian. Pengertian kode etik profesi adalah suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional tertulis yang dengan secara tegas menyatakan apa yang benar serta baik dan juga apa yang tidak benar serta tidak baik bagi profesional. Tujuan kode etik adalah supaya dapat profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau juga pelanggannya. Prinsip-prinsip dari etika profesi ini yang pertama yaitu tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Kemudian bertanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang ini berdasarkan keadilan beserta otonomi di daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu mengenai pentingnya etika profesi. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri pada elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Adapun kode etik dari profesi yaitu pedoman sikap atau tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Kemudian fungsi kode etik profesi yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan, merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, serta mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Yang terakhir yaitu sistem penilaian etika, di mana titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susilanya sebuah perbuatan. Kemudian perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa, dari semasi berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.